Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan sabar dan permasalahannya. Definisi sabar sudah, macam-macam sabar juga sama. Di sini ada ganjaran orang-orang yang sabar, nanti Pak itu diakhirkan. Jadi sekarang manusia diciptakan untuk diuji. Jadi pembahasannya itu adalah manusia diciptakan untuk diuji. Yang menjadi dalil atau dasarnya adalah Quran surat Al-Insan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, nabtalihi, yang kami hendak mengujinya. Faja'alnahu sami'an basira. Karena itu yang diuji, manusia diuji, kami memberikan kepada manusia itu pendengaran, demikian pula penglihatan. Nah, ini yang menjadi sandaran atau dalil bahwasanya manusia diciptakan untuk diuji. Jadi tidak ada manusia di dunia, Pak, yang tidak diuji. Semuanya diuji manusia, Pak. Ya, diciptakan kemudian hidup. Nah, hidup di dunia inilah yang menjadi ujian. Makanya selama kita hidup di dunia, maka ujian akan senantiasa berlangsung, begitu. Makanya bapak sama ibu kalau tidak mau diuji, nah, syaratnya satu saja, gitu. Berpindah saja dari dunia ini, gitu, menuju akhirat. Nah, makanya ada ungkapan sabar. Sabar itu ada batasnya, kata orang ya. Sabar itu ada batasnya. Betulkah sabar itu ada batasnya? Betul. Sabarnya batasannya apa? Yaitu mati, batasannya itu. Ya, kan sabar itu mendahulukan keputusan agama daripada keputusan hawa nafsu. Nah, pegangan kita seperti itu, gitu ya. Pegangan kita seperti itu, kekuatan dorongan agama mesti mengalahkan dorongan hawa nafsu. Itu waktunya selama kita hidup, begitu. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya jangan aneh, jangan gelisah, jangan resah. Di dunia ini adalah tempat ujian. Yang namanya ujian, lieur teu? Lieur atuh. Barudak santri, ya, siswa dikasih ujian, kumaha jawabannya? Lieur. Hanya satu Pak yang tidak lieur teh, saha? Anu teu diuji eta. Jadi orang atau santri tidak ikut ujian mah tidak akan mengalami pusing, tidak akan mungkin. Makanya wajar manusia mah hiji satu saat ya gagaro non mastaka. Gagaro mastaka teh sanes kuat we panya kan nya. Jadi gagaro teh
tidak senantiasa harus atul atau gatal, bisa jadi dalam keadaan bingung. Ya Bu ya. Nah, Ibu kan dikasih tiap hari tadi dikasih infak sama Bapak teh. Belanja, uang belanja, ternyata uang belanjanya ada kembaliannya. Ya, aku Bapak teh kan ditaros, Bu, mana angsulanana? Ibu teh jual gagaro weh. Tah gagaro di dinya teh lain atuh eta teh. Bingung, Pak. Bingung. Da emang aya gitu, dipasihkeun lebar. Teu dipasihkeun rugi. Iya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ada ya orang yang mengatakan masalah teh aya deui gitu kan. Ya, belum beres yang ini sudah datang yang itu, begitu kan? Sudah beres yang itu datang yang ini, bahkan yang ini belum beres sudah datang lagi gitu Pak. Nah itu mah namanya itu bumbu kehidupan. Jadi acara hidup yang seperti itu mah. Jadi kalau orang tidak mau seperti ini, ya gini, ketika kita memiliki ungkapan manusia diciptakan untuk diuji, berarti harus siap gitu Pak. Nah, ketika orang tidak memiliki keyakinan manusia diciptakan untuk diuji, makanya nanti akan resah, akan gelisah. Tenang ya Pak, begitu. Ya, nah ini merupakan apa? Sunatul teh kepastian, keharusan. Semuanya diuji. Profesi apapun manusia itu diuji dengan profesinya, hadirin sekalian. Nah, di sini yang menjadi stressing, stressing itu penekanan Pak ya. Nabtalihi, kami akan menguji. Yang dimana menurut bahasa yang disebut dengan nabtali, ujian itu Pak, al-bala'u atau al-ibtila'u. Nah itu ujian itu fungsinya adalah untuk memisahkan mana yang baik, mana yang buruk, itu saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Dan kita tidak usah memperhatikan akan ujiannya. Data mah pasti kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala ya hanya ingin mengetahui kepada kita seberapa besar kadar kemampuan kita dalam menghadapi ujian itu. Makanya guru kenapa mengadakan ujian? Satu tujuannya, untuk melihat kemampuan santri atau siswa, begitu. Kalau misalkan mampu diteruskan apanya, ya sekolahnya naik ke jenjang berikutnya. Kalau tidak, biasanya itu diberhentikan dulu, tidak dilanjutkan. Makanya ada di dalam Quran surat Muhammad ada ayat 1. Walanabluwa ayat 31, walanabluwannakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian, gitu. Apa menguji kalian, hatta na'lamal mujahidina minkum, sehingga kami mengetahui di antara kalian orang yang berjihad atau tidak, wasobirin, dan orang-orang yang bersabar. Jadi Pak, Allah menguji kita Allah hanya satu keinginannya. Apakah kita ini adalah seorang mujahid atau seorang yang sabar? Begitu saja. Makanya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berkaitan dengan ujian, jangan kaget ya. Karena ujian yang diberikan kepada manusia dari Allah Subhanahu wa taala tentu saja itu sesuai dengan kemampuannya itu Pak. Jadi ketika manusia diciptakan untuk diuji, untuk apa diuji? Untuk tahu di antara kalian siapa yang berjihad, siapa yang sabar. Tapi tetap ujian yang Allah berikan kepada kita tidak akan mungkin melebihi batas kemampuan kita. Apa yang terjadi ketika ada ulangan buat santri gitu, ternyata dari soal ujiannya itu adalah yang belum pernah dipelajari. Biasanya itu santri tesok atau bagjanya Ustaz dia nomor ieu can diajarkeun,
Cek ustadzna kumaha? Anulir weh tuh kan, atau karena di luar kemampuan. Karena itu tidak akan mungkin manusia diuji di luar kemampuan. Pasti sesuai dengan kemampuan. Contohnya, siapa yang kehilangan motor? Siapa Pak yang kehilangan motor? Yang punya motor tuh. Jadi orang yang tidak punya motor akan kehilangan motor? Mau. Siapa orang yang riweuh? Siapa orang yang riweuh sama istri? Siapa? Yang punya istri, berarti suami. Siapa orang yang riweuh gara-gara suami? Yang punya? Yaitu istri, begitu. Kenapa bapak dan ibu riweuh dengan anak-anak bapak dan ibu? Bohongan. Karena punya anak, begitu Pak. Nah, itu yang disebut dengan sesuai dengan kemampuan. Begitu, hadirin sekalian. Nah, di sini yang mesti kita hadapi adalah bagaimana kita mesti lulus daripada ujian ini. Kalau yang saya temukan berkaitan dengan ujian, Pak, bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita itu satu dari segi amal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Awas, kita harus lulus berkaitan dengan amal. Karena Allah menguji kita dari segi amal, harus ahsanu amalan. Amalnya itu yang baik. Seperti apa yang baik itu? Yang sesuai dengan sunnah Rasul, demikian pula ikhlas karena Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kita itu berkaitan dengan sesuatu yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Wa balawnahum bisyarri wal khair. Kami menguji kalian itu dengan yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Dan ini akan apa? Senantiasa silih berganti. Orang yang dalam keadaan sedih tidak akan di dunia ini selamanya bersedih. Demikian pula orang yang dalam senang tidak akan selamanya dalam keadaan senang. Tidak akan mungkin. Dunia mah, hidup ini life is never flat. Pak, tahu artinya? Hidup tidak datar, hidup itu. Ya, tidak datar. Pasti aya gerinjal-gerinjul gitu tak. Ya, yang mesti kita hadapi. Dan memang betul-betul perubahan itu ya. Bisa jadi berubahnya itu seperti halnya membalikan telapak tangan. Ketika ada seseorang itu, bapak nih ya, diberi kabar, aya nu nelpon, Pak, putra bapak katabrak. Sedih tuh. Sedih kan? Ya. Nah, pada saat itu orang bisa jadi dapat pahala, bisa jadi dapat dosa. Orang yang dapat pahala dia berhusnuzon, demikian pula menerima takdir Allah, tidak menyalahkan yang lain. Tapi tetap dalam keadaan sedih. Boleh sedih silakan sewajarnya, tetapi jangan berlebihan. Bapak dalam keadaan sedih nih. Nah, ternyata putra bapak itu sudah dibawa ke rumah sakit. Setelah bapak ke rumah sakit, bertemu sama dokter yang menanganinya. Kata dokter, Pak, putra bapak sudah tidak apa-apa. Yang tadinya sedih sekarang bahagia lagi, senang lagi. Pada saat itu bapak bisa jadi sedih lagi, Pak. Karena kata dokter, bapak jangan lupa, bapak harus ke kasir. Tuh, sedih lagi, Pak. Iya, sedih lagi. Itu pergi ke kasir. Nah, pas ke kasir, Bu, berapa yang mesti saya bayar? Kata itu kasirnya, Pak, ya, Pak, putra bapak sudah ada yang bayarin. Waduh, bapak jadi atau deui eta, Pak. Karena pada saat itu bapak teh langsung mau ke ruangan lagi. Ya, makasih Bu, saya mau ke ruangan lagi. Ternyata sama si ibu kasir itu dipanggil lagi, Pak, bapak tadi, Pak. Ternyata Pak yang dibayarin itu bukan putra bapak, putra yang lain. Sedih lagi ya gitu, Pak. Nah, itu hirup, Pak. Nah, ini mah merupakan sunnatullah, hadirin sekalian. Bumbu kehidupan, acara kehidupan yang mesti dilalui oleh orang yang beriman. Nah, inti daripada ayat ini, Pak, ini ya. Allah menciptakan manusia dari setetes air mani. Kalau saya mau jelaskan, kita itu diciptakan dari sesuatu yang hina dan dari tempat yang hina. Awas, kami uji
Dengan ujian tersebut, maka Allah memberikan kemampuan, yaitu melihat dan mendengar. Nah, ketika kita mengetahui dan menyadari bahwa kita adalah dari sesuatu yang hina, maka dengan ujian mesti menjadi orang yang mulia. Jangan sampai kita diciptakan dari sesuatu yang hina, ternyata bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan hina. Kenapa? Karena tidak mampu menyikapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nah, karena itu mudah-mudahan ayat ini menyadarkan kita bahwasannya manusia diciptakan untuk diuji, yang harus kita hadapi dengan sabar, dengan syukur, sebagaimana yang telah diajarkan. Nah, barangkali untuk saat ini cukupkan saja dulu. Nah, insya Allah Pak, nanti kita masuk ke ganjaran orang-orang yang sabar, insya Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.